was. It was a special, surprising move with a lot of attention. The unbelievable football passion the country has. You feel it on the street. We zijn al flink aan het werk gegaan. Kurang lebih seminggu lagi jelang laga melawan Australia di Sydney. Segala persiapan tengah dilakukan oleh seluruh elemen timnas Indonesia, terutama PSSI, yang tak hanya menyiapkan laga krusial di bulan ini, tetapi juga segala hal terkait timnas di masa mendatang masih terus diupayakan. Terbaru ini Jordi Cruyff secara resmi diperkenalkan ke publik sebagai penasihat teknik PSSI yang berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, tepatnya pada Selasa 11 Maret kemarin. Sebagai penasihat teknik anyar, penting bagi dirinya untuk intens berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, sebab nantinya ia akan menyiapkan strategi untuk mengembangkan sepak bola Indonesia dalam jangka pendek dan juga panjang. Nah, dalam jumpa persnya, mantan pemain Barcelona dan Manchester United itu mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki gairah kuat dalam sepak bola. Antusiasme tinggi dari publik tanah air adalah sebuah hal yang penting untuk meraih target-target ambisius, termasuk bermain di Piala Dunia 2026. Menariknya, meski baru diperkenalkan pada publik sebagai penasihat teknik anyar, Jordi Cruyff terang-terangan mengakui bahwa sejatinya Indonesia memiliki banyak pemain yang potensial. Para pemain ini baginya hanya membutuhkan strategi yang bagus untuk memaksimalkan potensi yang ada sekarang. We all feel the unbelievable football passion the country has. Membangun sepak bola sebuah negara memang bukan suatu hal yang mudah. Jordi Cruyff yang merupakan anak dari legenda pun berbicara panjang lebar terkait tugasnya, termasuk soal membangun sepak bola Indonesia dalam 5 aspek. Menurut Jordi, dalam hal ini bisa dimulai dari memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia timnas, memasukkan pendekatan lebih terstruktur dan modern untuk memperbaiki filosofi dari sepak bola Indonesia. Lebih lanjut pun dirinya juga berbicara terkait adanya perbedaan signifikan terkait sepak bola yang ada di Asia dengan Eropa. Menurutnya, salah satu kunci penting dalam sebuah perkembangan sepak bola adalah bertumpu terhadap para pemain muda. Jordi Cruyff menilai bahwa hal terkait mengembangkan para pemain muda harus contoh bagi sepak bola Asia. Dirinya mengaku juga ingin menerapkan metode tersebut ke timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Tak hanya itu, ia juga menyebut para pemain harus diasah sejak usia muda sebelum bisa merasakan debut dengan sebuah tim. Di Eropa, misalnya Barcelona, pemain banyak debut di usia 17 hingga 18 tahun. Tetapi di balik itu, mereka sudah mengembangkan bertahun-tahun pemainnya sebelum bisa mencapai debut tersebut. Itu perlu dicontoh oleh Asia, bahwa pemain perlu diasah dari usia muda. Jelas, Jordi Cruyff. Tekad dari Jordi Cruyff yang tertantang menerapkan metode ala Barcelona ke timnas Indonesia ini nantinya pelan tapi pasti juga bakal diterapkan demi meningkatkan kualitas dari tim nasional juga. Selesai urusan di posisi penasihat teknik, PSSI masih memiliki PR di posisi direktur teknik yang memiliki tugas yang lebih krusial daripada Jordi Cruyff. Posisi Dirtek PSSI memang masih menjadi permasalahan mengingat kursi yang sudah cukup lama kosong. Kriteria dari Dirtek yang cukup spesifik membuat PSSI cukup sulit menemukan sosok yang pas untuk mengisi posisi ini. Dan menilik itu, PSSI juga meminta Jordi Cruyff membantu mencari kandidat yang pas untuk mengisi jabatan Dirtek, yang menurut Jordi sosok tersebut harus benar-benar yang berpengalaman dan juga harus paham betul mengenai skuad Garuda. Ya, karena Dirtek nanti harus bisa bekerja sama dengan pelatih timnas Indonesia di semua level. Menurutnya pemahaman kultur sepak bola Indonesia sangat penting untuk dimiliki. Kemudian menyusul ini, Jordi Cruyff mengaku sudah mengantongi beberapa kandidat buat Dirtek, namun pria yang lahir dan besar di Spanyol itu belum mau mengungkapkan itu. Saat ini Jordi mengaku masih mempertimbangkan nama-nama yang paling cocok, di mana setelah nama yang ditentukan, Dirtek akan punya tugas yang sangat penting buat pembangunan dari sepak bola Indonesia. Selain itu pun yang tak kalah penting juga, kriteria Dirtek yang ideal adalah dapat mendesain strategi tepat untuk timnas Indonesia, di mana semua itu agar skuad Garuda bisa lebih berkembang dan juga meraih hasil positif.
Penunjukan Direktur Teknik PSSI tentu bakal segera dilakukan oleh PSSI dan juga jajarannya untuk melengkapi elemen timnas Indonesia yang dalam upaya menembus panggung dunia. Tentu hal ini menjadi krusial dalam diri tim Garuda. Apalagi Menpora Dito Aryo Tejo begitu percaya diri timnas Indonesia mampu nyapu bersih kemenangan pada 2 laga di bulan ini dengan penampilan maksimal. Dito berharap naturalisasi 3 pemain yang baru saja diselesaikan, yaitu Emil Audero, Jui Palopesi, dan Dean James, membuat kedalaman skor timnas Indonesia bisa lebih merata. Meski ketiganya kini tengah menjalani perpindahan federasi sebagai langkah final dari proses, dengan waktu yang tersisa ini kemungkinan besar ketiga pemain tersebut sudah dapat bergabung di 2 laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan di FIFA Matchday pada Maret ini memang sekaligus akan menjadi pembuktian awal dari pelatih anyar kita Patrick Kluivert. Menapati peringkat ketiga grup C dengan mengoleksi 6 poin. Untuk bisa melaju secara otomatis ke Piala Dunia 2026, setidaknya skuad Garuda harus menempati peringkat kedua grup, atau untuk bisa lolos ke putaran keempat, JICES dan kawan-kawan harus menempati peringkat ketiga atau keempat. Nah, meski dengan persaingan ketat yang ada saat ini, media luar negeri Irak tetap meyakini bahwa timnas Indonesia punya peluang sebesar 80% untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam unggahan di akun @irakisir, mereka menampilkan deretan pemain skuad Garuda yang dipanggil untuk bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Maret ini. Akun tersebut memberikan keterangan dalam unggahannya dengan menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki lebih dari 17 pemain profesional atau yang dimaksud para pemain abroad. Materi pemain yang ada ini membuat media Irak tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia menjadi kekuatan yang tak boleh diremehkan di benua Asia. Tim ini menampilkan semangat bertarung tinggi, organisasi taktis yang ketat, dan pemain berbakat dengan keterampilan individu yang tinggi, juga kemampuan fisik yang sangat baik. Persentase sebesar 80% dari tim nasional Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Tulis akun media Irak tersebut. Memang tak bisa dipungkiri bahwa materi pemain timnas Indonesia saat ini bisa dikatakan masuk ke dalam jajaran elit Asia. Banyaknya pemain skuad Garuda yang berkiprah di Eropa membuat timnas Indonesia bisa saja mewujudkan mimpinya untuk lolos ke panggung dunia.